Halo pemirsa, selamat pagi dari Hotel Grand Mercure Medan. Kembali di program Kabar Sumatera. Bersama saya Novia Fandi. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Hari Kesehatan Nasional dan mengangkat tema generasi sehat masa depan hebat. Nah tentunya pembahasan ini akan cukup menarik. Akan kita bahas dengan dua narasumber yang tentunya sudah sangat kompeten. Sudah ada di sini Bapak Hanit Rijal Lubis, Sekretaris Dinas Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan ya Pak ya? Ya. Dan juga ada Ibu Arliza J. Lubis, MSI Psikolog, selaku Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, wilayah Sumatera Utara. Nah ini temanya cukup menarik, Pak Hamid ya, yaitu generasi sehat, masa depan hebat. Ini kenapa mengangkat tema ini dan bisa dijelaskan maknanya ini seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama kami sampaikan salam hormat kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada seluruh pemirsa, yang mana dalam dialog kali ini kita membahas tentang Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 dengan mengangkat tema generasi sehat masa depan hebat. Tema ini kita ambil sebagai wujud penegasan dari pemerintah kita bahwa sehat itu adalah investasi, dan investasi itu dimulai dari usia muda. Usia muda yang memiliki kapasitas kesehatan yang mumpuni akan menjadi modal besar bagi bangsa kita ke depan untuk lebih produktif dan nantinya akan mensejahterakan masyarakat kita di kemudian hari. Saya kira ini mungkin titik tekan dari tema kita di HKN ke-61 ini. Nah itu kan tema yang secara nasional ya Pak ya. Mungkin dari Sumatera Utara sendiri melihat tema ini, apakah memang sudah sesuai dengan Provinsi Sumatera Utara sendiri? Ya, saya kira ini sangat penting sekali ya kalau kita lihat dalam paparan kelompok umur di Provinsi Sumatera Utara dan juga di Indonesia, di mana kita ketahui bersama ada kelompok umur yang kita ketahui ke depan akan menjadi tulang punggung bangsa ini, dan itu adalah anak-anak muda kita. Dan kita tahu bersama dengan memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita, khususnya di bidang kesehatan, kita yakini ini akan menjadi modal besar kita dalam membangun bangsa. Sehat dalam pengertian yang kita sebut di sini bukan hanya sehat secara jasmani saja, tapi tentu melingkupi kesehatan secara mental, secara spiritual, dan pastinya juga sehat secara jasmani atau fisik. Baik Pak Hamid, nah Ibu Arida sendiri melihat tema ini ya Bu ya, mungkin bisa diberi ulasan sedikit lah, apakah ini memang tema yang sudah cocok nih di tahun ini? Ketika kita bicara tema HKN tahun ini itu generasi sehat, masa depan hebat gitu ya kan. Nah ini memang kan mengingatkan kita bahwa kita perlu memperhatikan generasi. Sebenarnya tidak hanya generasi muda ya Pak ya, tapi kita perlu memperhatikan setiap generasi. Makanya kan pelayanan kesehatan di Indonesia itu kita di segala usia, di segala generasi. Akan tetapi ketika kita merujuk ke target kita Indonesia Emas 2045, memang benar seperti yang disampaikan Pak Hamid, kita berinvestasi pada generasi muda pada saat ini yang nantinya akan menjadi tulang punggung ya penerus bangsa di tahun 2045. Dan generasi mudanya itu kan pada saat ini masih masuk kelompok anak-anak, kelompok remaja dan dewasa muda. Dengan berinvestasi pada kelompok muda ini, insya Allah 2045 kita akan mencapai Indonesia Emas. Amin, amin, amin. Amin. Baik, Pak Hamid, tadi kan tema ini menegaskan ataupun menekankan pentingnya kesehatan fisik, jiwa, dan sosial, serta spiritual. Nah, kira-kira mengapa aspek mental ataupun jiwa dan sosial ini juga menjadi bagian penting dalam upaya membentuk generasi sehat? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, bahwa majunya satu negara dan bangsa itu akan punya efek, punya dampak kepada kesehatan mental bagi masyarakatnya. Banyak contoh di negara maju yang semakin baik ekonominya, peradabannya, namun di sisi yang lain ternyata berdampak kepada contoh meningkatnya angka kematian bunuh diri disebabkan bunuh diri. Ini merupakan pertanda-tanda bahwa pembangunan di satu bangsa tidak hanya beraspekkan ekonomi ataupun pendidikan semata, tapi harus juga kita barengi dengan kesehatan mental tersebut.
sehingga kemajuan tersebut berbanding lurus dengan kesehatan, khususnya kesehatan mental bagi warga masyarakat kita. Ya, baik Ibu Reza sendiri melihat ini kan pembahasan mengenai kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa ini cukup tren ya sekarang Ibu, dibahas di kalangan anak-anak muda. Nah, Ibu sendiri melihatnya apakah ini memang penting untuk generasi sehat dari segi kesehatan jiwa dan sosial? Ketika kita bicara kesehatan memang tidak hanya bicara jasmani ya Pak ya. Kita seringkali merasa bahwa kalau kita bicara kesehatan hanya kesehatan fisik saja gitu. Yang penting tidak batuk, tidak demam, seperti itu. Dan kalau kita hanya berorientasi pada kesehatan fisik, kalau ada masalah kita hanya cari pengobatannya fisik saja. Kita lupa untuk melihat ada akar masalah yang mungkin tidak terkait dengan fisik. Atau ada faktor pemberat lain yang bisa mengakibatkan kesehatan fisiknya menurun. Misalnya contohnya ini terutama pada generasi muda ya Pak ya. Tekanan atau beban di sekolah yang membuat dia jadinya makannya tidak teratur, tidurnya tidak teratur, pada akhirnya kondisi fisiknya turun gitu, jadi lebih gampang sakit, lebih mudah flu yang itu sering muncul ya Pak ya. Nah, tapi ternyata akar masalahnya adalah ketidakmampuannya untuk mengatasi tekanan di sekolah. Jadi kan itu dulu yang perlu kita perbaiki. Ketika seseorang punya daya tahan mental, daya tahan sosial, daya tahan spiritual yang kuat, itu otomatis badannya itu juga bisa jadi lebih tangguh menghadapi. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya tentu saja. Saya ingat peribahasa zaman dulu, saya nggak tahu apakah masyarakat sekarang atau anak sekarang masih ingat tuh mens sana in corpore sano gitu ya kan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dari ini kebalikannya, jiwa yang kuat itu akan menghasilkan juga tubuh yang sehat. Jadi memang dua ini harus berjalan yang berkesinambungan lah. Harus diperhatikan dua-duanya. Betul, gitu. Dan tren selain pelajaran di sekolah dan lain-lainnya mungkin juga tekanan perundungan ini juga berpengaruh cukup signifikan. Benar sekali. Generasi ini. Tekanan dari teman sebaya. Kita perundungan itu cukup sering ya dibicarakan. Tapi ada tekanan lain terutama dari media sosial. Perbandingan dengan orang lain. Perbandingan dengan ada orang yang kita anggap lebih sukses, ada yang kita anggap lebih kaya, lebih cakep gitu ya Pak ya. Dan perbandingan ini membuat seseorang jadi merasa saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kedepannya dia tidak produktif karena merasa dia tidak bisa apa-apa. Dan ini kan juga menjadi ancaman nyata bagi produktivitas generasi muda sekarang. Baik Pak Hamid. Selanjutnya adalah fokus utamanya adalah ini penguatan generasi anak dan juga mengenai remaja yang sehat. Nah, seberapa penting deteksi dini untuk mencegah penyakit fisik ataupun mental di masyarakat? Ya, ini sangat penting sekali ya. Bahkan sejalan dengan program hasil terbaik cepat Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Kementerian Kesehatan membuat satu program yang disebut dengan cek kesehatan gratis. Dan semua warga, tadi sudah disebutkan juga oleh narasumber kita, bahwa layanan kesehatan kita itu mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak, remaja, dewasa, lansia. Jadi seluruh kelompok umur itu kita layani. Dan untuk cek kesehatan gratis ini diberikan kepada semua warga kita secara gratis 1 kali setahun. Jadi ini kami kira merupakan hak dan kewajiban bagi warga untuk mengikuti cek kesehatan gratis di puskesmas. Dari cek kesehatan gratis itu kita nantinya akan mendapatkan data-data kesehatan, screening ataupun hasil pemeriksaan, baik itu dari sisi kesehatan fisik maupun juga kesehatan mental. Sehingga dengan data-data ini bisa kita lakukan upaya-upaya pencegahan lebih lanjut agar tidak berkembang kepada yang tidak kita inginkan. Baik Pak Hamid. Ini kan saat ini tren masyarakat adalah gaya hidup sehat ya Bu dan Bapak, olahraga dan lain-lain, dan juga pemeriksaan kesehatan rutin. Nah ini menarik. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Ini kita akan bahas setelah segmen berikut ini. Kita tetap di Kabar Sumatera pemirsa. Ya, masih di Hotel Grand Mercure Medan di program Kabar Sumatera. Kita lanjutkan pembahasan tadi, Pak dan juga Bu ya. Tadi kita bahas mengenai saat ini masyarakat sedang aktif-aktifnya berolahraga, lari, pedal, yoga dan sebagainya. Dan juga
sadar dengan pemeriksaan kesehatan rutin. Nah ini Bapak duluan nih, gimana melihat fenomena ini? Ya, saya kira ini fenomena yang menarik dan perlu kita dukung ya, di mana ada komunitas-komunitas di masyarakat yang menjadikan olahraga dan aktivitas sehat lainnya sebagai gaya hidup. Dan itu kami kira kami sangat mendukung sekali dan akan memberi ruang seluas-luasnya kepada komunitas-komunitas kita yang menjalankan gaya hidup sehat tersebut, sebagaimana tadi ada komunitas lari, komunitas bersepeda dan lain-lain. Saya kira ini harus kita dukung sepenuhnya. Nah, mengenai masyarakat yang mungkin sudah sadar nih untuk kesehatan dirinya sehingga melakukan pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala. Ini Bapak melihat seperti apa? Ya, ini memang hal yang sangat penting sekali ya. Maka kita tadi di awal menyampaikan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat kita untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan yang ini diselenggarakan gratis oleh layanan Pusat Kesehatan Masyarakat kita. Dan secara keseluruhan warga kita dapat mengakses ke puskesmas untuk 1 kali setahun dalam rangka pemeriksaan kesehatan tersebut. Oke. Nah, Ibu Reza sendiri melihat adanya perubahan tren ini Bu, dari gaya hidup sehat anak-anak muda, atau dapat dikatakan ada yang memang sudah sejak lama olahraga, atau sekarang baru FOMO nih, fear of missing out. Nah, Ibu sendiri melihat gaya hidup ini seperti apa? Oh, ini gaya hidup yang positif sekali. Dan sebetulnya secara jujur kalau kita lihat dia tidak hanya bicara tentang kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan sosial. Benar. Karena dengan bergabung dalam komunitas ya Pak ya, itu akan membuat orang-orang jadinya bersosialisasi pada minat yang sama. Jadi dapat banyak nih, dapat sehat fisiknya iya, sehat sosialnya iya gitu. Cuman mungkin yang perlu jadi bahan pertimbangan jangan karena terlalu FOMO sehingga semuanya diikutin atau jadi berlebihan jadi mengikutinya, over. Karena memang ada beberapa jenis olahraga mungkin yang butuh biaya tinggi, sementara kita juga punya hal-hal lain untuk kita biayai. Nah ini juga mungkin perlu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena kita juga harus memperhatikan kesehatan ekonomi ya Pak ya, sebagai bagian dari kesehatan sosial. Nah seringkali kalau anak muda nih ya, dia ikut itu cuman sekedar ikut senang-senangnya aja, ikut sosialnya aja, jadi manfaat fisiknya tidak terlalu terasa karena hanya ikut-ikutan. Mungkin kalau dalam hal ini saya mungkin lebih menyampaikan ya luruskan aja niatnya. Saya ingin berolahraga untuk sekaligus juga bersosialisasi yang sehat dengan orang-orang yang seminat dengan saya, sehingga manfaatnya menjadi lebih optimal. Baik Ibu. Pak Hamid, ini dalam tema besar HKN juga terkandung semangat transformasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Tadi sudah disinggung oleh Bu Arliza. Nah, bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyiapkan tenaga dan fasilitas kesehatan agar lebih siap menghadapi transformasi ini? Ya, baik. Transformasi kesehatan kita ini ada di beberapa aspek ya. Ada di transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, dan ada beberapa poin-poin transformasi lainnya. Namun kita memang fokus salah satunya itu di transformasi layanan primer, di mana kita melakukan penguatan kelembagaan untuk fasilitas primer kita. Dalam hal ini Pusat Kesehatan Masyarakat. Di puskesmas kita, selain tadi menerima layanan cek kesehatan gratis, juga saat ini kita dorong untuk melakukan layanan berdasarkan klaster. Jadi ada 4 klaster layanan di puskesmas, meliputi klaster manajemen, kemudian ada klaster dari ibu hamil sampai dengan anak remaja, kemudian ada klaster usia produktif dan lansia, serta klaster penemuan dan penanggulangan penyakit. Jadi per klaster ini sudah punya SOP layanan. Dan dalam hal pemenuhan layanan tersebut juga dibutuhkan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya saat ini ada 13 jenis tenaga kesehatan yang seharusnya ada di puskesmas. Namun kami kira memang perlu upaya lebih lanjut secara sistematis agar jenis-jenis ini dapat kita penuhi, dan upaya tersebut sudah kita wujudkan. Salah satunya dengan memberikan ataupun menyiapkan beasiswa pendidikan dokter spesialis yang kita mulai dari daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, yakni Kepulauan Nias. Dan secara bertahap nanti ini juga akan dilanjutkan ke daerah-daerah lainnya yang membutuhkan
tenaga-tenaga tersebut, saya kira. Sehingga memang pelayanan kesehatan ini baik di daerah perkotaan maupun pelosok ini merata begitu ya Pak ya. Baik, nah Ibu Arliza sendiri ingin menambahkan mengenai tadi ada beberapa klaster yang disiapkan dalam bertransformasi ini. Ibu Arliza melihatnya seperti apa? Ini benar sekali tadi Pak Sekdi sudah bilang bahwa ada 13 ya Pak ya, ada 13 jenis tenaga kesehatan yang harus disediakan di puskesmas. Salah satunya adalah psikolog klinis. Jadi psikolog klinis itu sekarang harus sudah ada di puskesmas-puskesmas untuk memberikan layanan dasar kesehatan jiwa. Hanya saja memang ini masih PR besar ya Pak untuk pengadaan tenaganya. Tapi insya Allah ke depannya ini memang kita akan terus berupaya, baik kami dari organisasi profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, termasuk wilayah Sumatera Utara dan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, itu akan berupaya untuk mengadakan tenaga-tenaga psikolog klinis yang di level puskesmas, sehingga bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Nah, selain itu juga sebetulnya yang perlu dikembangkan ke depannya, terutama untuk layanan kesehatan yang sifatnya pencegahan dan promosi kesehatan itu melalui posyandu-posyandu yang dikelola oleh puskesmas. Jadi dengan keberadaan posyandu-posyandu sebagai garda terdepan yang berlangsung rutin, mungkin masyarakat kalau ke puskesmas itu mencari waktu atau butuh waktu, tapi keberadaan posyandu apalagi sekarang udah terintegrasi ya Pak ya, itu kan dia langsung ke daerah masyarakat sehingga masyarakat lebih dekat dalam menjangkau layanan ini. Dan di posyandu juga kan tersedia banyak sekali layanan dasar, minimal selain pemeriksaan kesehatan gratis, jadinya bisa memantau kesehatan fisik ya Pak ya, tekanan darah, atau kalau pada remaja yang cukup penting itu juga indeks massa tubuh, apakah dia obesitas atau kurang gizi. Dan ini kan sebulan sekali ya, sehingga kalau ditemukan dari posyandu ditemukan ada yang bermasalah, barulah kemudian nanti akan dirujuk ke puskesmas dan layanan-layanan selanjutnya. Jadi penguatan layanan primer mulai dari posyandu oleh puskesmas sampai ke layanan di atasnya itu akan semakin dikuatkan. Baik Pak Hamid, ini bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar berdampak kepada masyarakat? Ya, kita punya timeline waktu untuk melakukan monitoring evaluasi tersebut yang secara gradual paling tidak 3 bulan sekali untuk melihat progres dari program kegiatan yang telah kita tetapkan sebagai prioritas dilaksanakan di institusi-institusi layanan kita. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya bila kita temukan ada hal-hal yang mendesak ataupun urgen, maka kita akan langsung tangani dengan secepatnya. Nah Ibu sendiri melihatnya seperti apa agar ini memang benar-benar terlaksana dengan baik? Kalau terkait monitoring dan evaluasi, tentu saja kami dalam hal ini mendukung Dinas Kesehatan, baik yang di tingkat provinsi maupun yang di tingkat kabupaten kota ya Pak. Jika dibutuhkan layanan khusus psikolog klinis, walaupun di situ belum ada psikolog klinis, maka kami akan membantu untuk memberikan layanannya, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan petugas kesehatan yang ada. Baik Pak Hamid, ini mengenai perayaan HKN juga menekankan adanya kolaborasi lintas sektor termasuk di dunia usaha dan masyarakat. Nah sejauh mana kerjasama lintas sektor ini sudah berjalan di Sumatera Utara? Ya, kami kira kita sangat mengharapkan sekali dukungan ya dari pihak-pihak lain, bukan hanya dunia usaha. Kita juga memohon dukungan dari pihak akademisi, dari pihak komunitas, dari media, dan dari pihak lainnya. Untuk dunia usaha kita beberapa kali sudah melakukan bentuk-bentuk kerjasama dalam wujud CSR, Corporate Social Responsibility. Contoh misalnya ada perusahaan beberapa waktu yang lalu yang membantu kita untuk penyediaan buku kesehatan ibu dan anak yang didistribusikan pada ibu hamil balita yang ada di wilayah perusahaan tersebut. Dan kami kira ini adalah contoh yang baik sekali untuk nantinya bisa direplikasi, dicontoh oleh dunia usaha, dunia industri lainnya. Baik, wah menarik sekali ini pembahasan kita, tidak hanya soal HKN tapi sudah meluas kemana-mana dan cukup penting ya Bu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa setelah jeda berikut ini, tetap di Kabar Sumatera.
Iya, masih di Hotel Grand Mercure Medan dalam program Kabar Sumatera. Pak Hamid, tadi perbincangan kita cukup menarik ya dengan Bu Arliza juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini banyak tenaga kesehatan yang berjuang di lapangan. Nah, kira-kira bahkan ada tidak penghargaan khusus bagi pahlawan kesehatan dalam menangani HK ini? Apa bentuk apresiasi diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan juga bahwa kita secara rutin memberikan apresiasi kepada tenaga-tenaga kesehatan kita yang telah bekerja secara maksimal di masyarakat, dan tentunya kategori-kategori perlombaan atau penghargaan ini telah kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seprovinsi Sumatera Utara dengan niat kiranya upaya ini dinilai sebagai bentuk penghargaan kita kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja di masyarakat untuk kepentingan kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Nah, Ibu Reza ini sedikit menyinggung ya, pekerjaan para tenaga kesehatan di lapangan ini kan cukup berat ya Bu ya. Ibu sendiri melihat bentuk apresiasi yang diberikan ini seberapa besar pengaruhnya nantinya ini? Wah, kalau itu sih harus diukur dulu ya Pak ya tentang pengaruhnya. Tapi apapun itu bahwa ada apresiasi, terutama dari Dinas Kesehatan, itu kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu ternyata terlihat, ternyata dilihat, ternyata dihargai. Bagi saya itu saja dulu sudah cukup. Kalau memang memungkinkan ada penghargaan yang bentuknya lebih, itu akan lebih baik. Jadi tapi ya kita lihat situasi dan kondisi juga kan pada saat ini, kita situasi seperti apa, kondisinya seperti apa. Tapi memang kan yang diharapkan dari orang-orang dalam bekerja itu adalah pekerjaannya terlihat dan kemudian diapresiasi. Dan itu saya rasa sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Kesehatan. Baik, kita selanjutnya ke Pak Hamid lagi. Pak Hamid, seberapa besar pengaruh tenaga kesehatan di daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan masyarakat? Ya, kami kira bagaimanapun kondisinya, tenaga kesehatan adalah ujung tombak kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak tantangan, banyak hambatan yang kita hadapi, namun kami yakin dan percaya dengan niat baik, dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, maka layanan ini dapat kita berikan yang terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan semangat yang kita awali dengan niat baik tersebut dapat memberikan layanan yang paling baik kepada masyarakat kita. Baik, Ibu Reza, bagaimana melihat bagaimana pengaruh tenaga kesehatan ini di daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanannya di masyarakat? Tentu saja ini menjadi faktor penting dalam peningkatan kesehatan. Bahwa tenaga kesehatan yang aktif, tenaga kesehatan yang kompeten, itu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program-program kesehatan di masyarakat. Tapi selain tenaga kesehatan yang aktif dan kompeten, masyarakat juga perlu untuk meningkatkan keingintahuan, keikutsertaan dalam menjaga kesehatan dan juga mempengaruhi masyarakat, orang-orang di sekitarnya untuk juga turut menjaga kesehatan. Jadi kolaborasinya tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan saja ya Pak, tapi memang peran aktif masyarakat juga dibutuhkan. Jadi adanya bentuk dukungan orang-orang terdekat juga begitu ya Bu ya? Itu juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesehatan. Baik Pak Hamid, apa harapan dan himbauan Bapak ini kepada masyarakat melalui tema HKN tahun ini untuk menuju generasi sehat masa depan hebat? Ya, tentu harapan kami bahwa sehat ini kita jadikan aktivitas perilaku sehari-hari. Maka dari hal tersebut kita yakini akan menjadi investasi di masa depan. Sehat hari ini akan produktif di masa depan. Dan kami menghimbau, mengajak seluruh masyarakat untuk kiranya dapat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjalankan aktivitas-aktivitas sehat lainnya. Baik, itu tadi dari Pak Hamid, dari Dinas Kesehatan, dari Ibu Reza, selaku penggiat di dunia psikologi klinis, seperti apa Bu? Melihat himbauan apa yang akan diberikan? Himbauan ya? Ketika kita akan menjaga kesehatan, ada baiknya kita mulai dari niat dulu. Niat kita untuk sehat. Dan tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat jiwa, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Dengan niat yang lurus, maka kita akan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih produktif. Selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Hari ini kita produktif sampai sekian, besok kita bisa lebih, besok kita lebih lagi. Sehingga insya Allah menuju Indonesia Emas 2045, kita akan menjadi orang yang menjadi lebih sehat, lebih produktif, dan lebih membanggakan bagi nusa dan bangsa.
Baik, nah Bu Arliza, saya ada yang menarik nih. Tadi bahwa psikolog klinis ini akan dimasukkan ke puskesmas, begitu ya. Puskesmas, Nah, benar. Ibu sendiri melihat masyarakat apakah sudah sadar nih dengan adanya layanan psikologi klinis ini saat ini? Pada saat ini Pak sebenarnya sudah sadar sekali adanya kebutuhan untuk layanan psikologi klinis. Ya. Hanya saja memang pada saat ini terbatas pada urusan biaya karena masih belum masuk ke dalam sistem puskesmas ya Pak. Insya Allah ketika psikolog klinis sudah masuk ke puskesmas, itu kan pembiayaan kemudian bisa menggunakan BPJS sehingga masyarakat lebih mampu untuk mengakses layanan psikologi klinis dan itu menjadi sesuatu yang saya rasa akan sangat membantu sekali untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, terkhususnya di Sumatera Utara. Nah, Bapak sendiri melihat ini bagaimana Pak? Adanya layanan psikolog klinis ini akan dimasukkan ke puskesmas? Ya, kami kira ini suatu hal yang sangat positif ya. Maka secara ketentuan itu dimasukkan ke dalam tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas. Namun dalam pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap. Kita mimpinya, inginnya, maunya di kemudian hari nanti di setiap puskesmas itu akan ada psikologi klinis. Dan dengan demikian layanan kesehatan jiwa, kesehatan mental dapat diberikan dengan semaksimal mungkin kepada masyarakat kita. Baik Pak Hamid. Nah Pak Hamid sendiri bagaimana harapan besar Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terhadap masa depan kesehatan di daerah kita khususnya menuju tema HKN yaitu generasi sehat masa depan hebat? Ya, tentu kami kira sekali lagi investasi besar kita adalah di kelompok usia muda atau remaja tanpa mengenyampingkan kelompok usia lainnya. Dan kami kira dengan tema HKN di tahun ini di mana disebutkan generasi sehat masa depan hebat, kata kuncinya adalah kelompok usia muda. Kita fokus untuk memberikan layanan-layanan, memberikan ruang berekspresi kepada generasi muda kita, khususnya di bidang kesehatan, sehingga nantinya generasi muda kita ini punya habit, punya kebiasaan, punya gaya hidup yang sehat. Dan kita pastikan dengan gaya hidup sehat tersebut akan lebih produktif di masa yang akan datang. Baik, kita sudah masuk di penghujung segmen ini, Bu Arliza dan juga Pak Hamid. Mungkin saya ke Bu Arliza terlebih dahulu, bisa diberikan sedikit closing statement nih mengenai tema HKN yaitu generasi sehat masa depan hebat kepada masyarakat di rumah. Baik, generasi sehat masa depan hebat adalah investasi kita semua. Kita sebagai orang yang dewasa pada saat ini punya tanggung jawab untuk membantu anak-anak muda di bawah kita, generasi-generasi penerus kita untuk mempelajari bagaimana gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sehat, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan kesehatan sosial. Kita menjadi contoh dan kemudian anak-anak muda ini pada waktunya itu akan menjadi tulang punggung bangsa yang akan menggerakkan bangsa ini menuju Indonesia hebat. Baik, nah dari Pak Hamid, Pak sebagai penutup Pak dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan sedikit pesan ya ataupun closing statement kepada masyarakat mengenai tema generasi sehat masa depan hebat ini. Ya, kami kira ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Utara bahwa anak-anak muda kita adalah masa depan bangsa kita. Maka untuk itu sekali lagi kami inginkan semua anak-anak muda kita diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas sehat dan pada akhirnya akan menjadi kebiasaan hidup yang sehat dan kemudian pada akhirnya menjadi anak-anak muda yang produktif di masa yang akan datang. Baik, yang penting adalah kesadaran masyarakat untuk bersama-sama ikut andil menjadi bagian penting ya Pak Buya untuk mencapai tema ini generasi sehat masa depan hebat. Terima kasih pembahasan luar biasa sekali tadi dengan Bapak Hamid Reza Lubis selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan juga Ibu Arliza Lubis MSc Psikolog selaku Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Sumatera Utara. Luar biasa pemirsa, kita harapkan nantinya ya Pak Bu ya peringatan HKN ke-61 ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Demikian episode Kabar Sumatera pada hari ini. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Kabar Sumatera di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.